Oke, selamat ketemu kembali untuk siswa-siswi seluruh Indonesia. Kita akan belajar fisika kelas 11, dinamika rotasi untuk masalah yang keempat ya. Masalah yang pertama kan rotasi saja. Masalah yang kedua dan tiga itu rotasi dan translasi. Nah, part 4 ini kita akan masuk, ada benda-benda dihubungkan dengan katrol. Kita langsung aja, karena teorinya, konsep teori sudah dibahas sebelumnya. Kita akan masuk ke soal GRE Physics Test Amerika ya, Graduate Record Examination. Ya, saya ambil saja dari soal Maestro Jilid 1 ini. Dan ini juga akan ada nanti di penuntut belajar fisika ya. Jadi dua soal ini akan ada di sini. Cuman bedanya ini kan per jilid, per kelas. Kalau ini khusus untuk siswa kelas 3. Karena dibuat satu jilid. Ya. Oke. Di sini ada soal ini. Ya. Seperti ini gambarnya. Ya. Soalnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita bacakan. Ini ada bentuknya seperti ini. Ya. Nah. Ini soalnya. Ya. Gitu ya. Oke. Sudah ada soalnya ya. Seperti itu. Oke, kalau kita baca soalnya sambil kita kerjakan. Sebuah benda bermasa M yang menggantung, jadi M ini menggantung ya di udara. Dihubungkan ke benda kedua bermasa F aksen. Ya, benda kedua M aksen ini berada di bidang datar ya. Melalui sebuah katrol tetap, jadi katrolnya nggak bisa bergerak seperti ditunjukkan dalam gambar. Andaikan katrol memiliki momen inersia I. Jadi katrol ini masanya nggak diketahui momen inersianya langsung, ya. Dan jari-jarinya R, ya. Di sini diketahui di gambar ya, ini ada di gambar. Maka berapa percepatan benda M? Ya, berapa percepatan ini? Kalau dilepas, Anda sudah tahu kalau ini dilepas dia akan turun. Misalnya kalau ini turun 1 cm, ini akan bergeser 1 cm. Karena itu percepatan M dan M aksen ini dianggap sama, ya, dianggap sama. Yaitu A. Oke. Pertama tentu seperti biasa. Sistem apa yang kita tinjau? Sistem yang kita tinjau ada 3 ya. Yang pertama ini, massa benda ini bergerak lurus ke bawah. Kemudian yang kedua, benda yang ada di bidang ini dipercepat ke kanan. Dan yang ketiga, katrolnya berotasi saja. Ya, seperti itu. Oke. Jadi saya ini kan ya. Oke. Kita mulai dengan yang pertama. Kita meninjau massa M ini yang dipercepat ke bawah, ya, massa M-nya. Oke, pertama kita harus gambar gaya apa saja yang bekerja pada M kecil. Kita udah tahu gaya itu ada 4 kan ya. W, N, F, T. Ya. Bagi yang masih baru gabung, Anda bisa mempelajari tiap gaya ini pada video saya 4 tahun yang lalu. Yang pertama tentang gaya berat dan gaya normal, yang kedua tentang gaya gesekan, dan yang ketiga tentang tegangan tali. Ada 3 video. Silakan dipelajari kalau masih belum mengerti. Oke, yang pertama tentu gaya berat, selalu ada ya. Selalu ada. Arahnya pasti vertikal ke bawah. Kemudian karena kita lepas, dia akan selalu dipercepat ke bawah. Jadi kita ambil arah ke bawah itu positif. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada tali. Ya, ada tali ini. Talinya sama. Dan massa tali diabaikan. Anda sudah tahu kalau ada tali di sini, maka akan ada tegangan tali di sini. Di sini ada akan tegangan tali, ya. Nah, ini kalau kita kasih nama di sini kebetulan kasih nama T1. T1 ini adalah tali menarik M ke atas. Ya. Maka di katrol tali akan menarik katrol ke bawah, ya. Besarnya sama. Ya. Cuma ini bukan aksi reaksi ya. Ini bukan aksi reaksi. Besarnya sama karena massa tali diabaikan. Kalau seandainya massa tali nggak diabaikan, T1 tidak sama dengan T ini dengan ini tidak sama, ya. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa ini dengan ini aksi reaksi itu salah, ya. Oke, jadi ada T1. Jadi kita hanya meninjau M saja, ini ada T1 di sini. Oke, jadi inilah
kedua gaya yang bekerja pada M, yang mempercepat benda M ini ke bawah. Oke, kita gunakan hukum Newton untuk gerak lurus, yaitu sigma F yang bekerja pada M sama dengan massa M kali percepatan yang dialami M. Oke, arah ke bawah positif. Jadi ini mg ini positif, ya. Jadi ini plus mg. T1 ini ke atas min sama dengan M kali A. Oke. Dari sini kita dapat T1 sama dengan, ya, kalau kita pindahkan ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi di sini kita dapat T1 sama dengan mg dikurangi ma. Nah, ini persamaan nomor 1, ya. mg min ma. Oke. Yang kedua, kita tinjau M absen ini, ya, M absen ini. Oke, ingat dia arahnya hanya sejajar, ya, horizontal, ya, horizontal. Jadi Anda boleh aja gambar. Di sini ada gaya berat, boleh Anda gambar. Di sini ada gaya normal, ya. Gaya gesek tidak ada, tidak ada keterangan. Jadi ini dianggap licin, ya. Kalau nggak ada keterangan ini dianggap licin, oke? Nggak ada keterangan ini dianggap licin, tidak ada gesekan. Jadi gaya berat ini tegak lurus arah, ya kan, dia ini akan bergerak ke sana kan, ya, dengan percepatan A. Jadi tidak mempengaruhi gerakannya. Jadi yang mempengaruhi gerakan hanya ini, kalau kita teruskan di sini ada tali lagi. Tapi ingat, katrolnya berotasi. Ya, jadi ini adalah T2. Ya, jadi tegangan tali ini akan menarik katrol ini ke kiri, dan di ujung sini akan menarik benda M aksen ke kanan. Dan sekali lagi ini sama besar, ya, karena massa tali diabaikan dan tali dianggap tegang. Tetapi T2 ini dengan T2 ini bukan aksi reaksi, ya. Itu penting. Oke, jadi hanya ada satu gaya yang menyebabkan M aksen ini bergerak ke kanan, itu T2. Ya. Jadi hanya ada T2. Gaya gesek nggak ada, ya. Hanya ada T2. Dan karena dia bergerak, ya, dia bergerak horizontal, lurus saja, maka gaya hukum Newtonnya juga lurus saja. Sigma Fm aksen, M aksen kali AM aksen. Hanya satu gaya, jadi arah ke kanan kita anggap aja plus. Jadi T2 sama dengan M aksen. Percepatannya A. Ini persamaan nomor 2. Ya. Jadi kita dapatkan dua persamaan seperti itu, ya. Jadi T2 M aksen kali A. Oke. Sekarang kalau Anda lihat sepintas lalu apa ini? Ini nggak tahu T1, ini nggak tahu A. Ini nggak tahu T2. Jadi ada berapa variabel? 1, 2, 3. Persamaannya masih 2. Jadi kurang satu lagi dari katrol yang berotasi saja, ya. Nah, ini tinjau katrol sekarang, ya. Tinjau katrol ini sekarang, ya. Saya besarkan aja. Nah, ini tinjau katrol, ya. Porosnya ada di sini nih. Pusat massa. Di ujung sini ada gaya singgung T2, ya. Di ujung sini ada gaya singgung T1, ya. Tadi digambar sini, ya. Ini T1 sama dengan ini T2 sama dengan ini. Oke, jari-jarinya R, ya. Jadi kalau kita tarik ini ke sana, ini R, ini juga R, ya, dan ini tegak lurus. Oke. Nah, katrolnya berotasi saja. Kemana arah rotasinya? Anda sudah tahu kalau ini kan narik ke bawah, berarti rotasinya pasti searah jarum jam. Jadi anggap aja karena arah gerak kita ambil, jadi arah searah jarum jam plus sekarang. Karena kita ambil semua arah gerak, ya, arah gerak plus. Ini arah geraknya ke bawah, A-nya plus. Ini arah geraknya ke bawah, ke kanan, plus. Jadi rotasinya plus ke sana. Oke, jadi ini rotasi ke sana plus. Oke. Kita ambil tentu hukum 2 Newton untuk rotasi saja, yaitu sigma torsi terhadap poros pusat massa sama dengan momen inersia terhadap pusat massa kali alfa. Ya. Momen inersianya kebetulan diketahui, ya. I. Jadi ini nggak ada masalah ini. Ini diketahui I. Nah, kemudian ini dianggap A per R. Ya, kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar itu, ya. Dengan menganggap putaran dari katrol ini mulus, ya, putarannya mulus, tidak acak-acakan. Oke. Nah, torsi adalah
Gaya kali lengan momen. Ya, jadi sebetulnya di sini ada gaya, betul. Anda, oh ini ada gaya berat katrol, Pak. Oke, betul. Tapi kan gaya katrol ini melalui poros, tidak menghasilkan momen. Jadi yang menghasilkan momen adalah T1 dan T2. Ya. Oke, T1 dulu ya. Lengan momennya ini dari poros tarik tegak lurus. Anda sudah tahu R, ya. Jadi T1 kali R, ya di sini. T1 kali R. Nah, kemudian arah putarannya kemana? Porosnya di sini. Ini ujungnya, ya toh. Ujung ini harus diputar terhadap sana. Ya tentu begini kan muternya, ya toh. Jadi ke sana. Nah, ya. Sesuai dengan pemisalan kita searah jarum jam, jadi plus. Jadi ini plus. Oke. Sekarang yang T2, plus apa min? Ya. T2 ini, ya. Anda lihat ini, ya. Lengan momennya dari poros tarik tegak lurus. Dari poros tarik tegak lurus. R juga. Begini, ya toh. Nah, sekarang T2 kemana? Ujungnya ini. Porosnya ada di sini. Jadi diputar, ini muter terhadap ini. Begini kan? Nah, ke arah sini. Dan ini berlawanan dengan jarum jam, ya, jadi negatif. Karena searah jarum jam positif. Ini min. Sudah dapat persamaan yang kedua. Kita hitung ya. Jadi kalau kita hitung, kita masukkan aja. Ini persamaan nomor 3. Sekarang kita masukkan T1, kita masukkan T2. Ya. Ini tadi ya. Ini Anda lihat nih. Ini T1 kan? MG min MA. Ya, jadi ini T1, saya ganti MG min MA. Oke. R-nya ini saya bawa ke sini ya. R-nya nanti kita bawa ke sini. Sehingga ini nanti jadi IA per R kuadrat. Jadi R-nya dikalikan ke sana kan, kali silang. Ya. Jadi ini sisa MG min MA, T1. Jadi kalau kita gini ya, ini sebetulnya gini aja. T1 kurang T2 sama dengan IA per R kuadrat. Nah, mungkin lebih bagus begitu. Ya. Masukkan T1 ini. Min. Masukkan T2. T2-nya ini kan. Ya, ini. M aksen A. M aksen A. Sama dengan ini. Oke. Jadi kalau Anda lihat di sini semua sudah diketahui ya. Jadi A-nya bisa kita pindahkan ke kanan aja. Ini min kita pindahkan ke kanan ya. Ini MG tetap di kiri. Jadi MG sama dengan ya kita pindahkan ke sana. MA ini min MA jadi plus MA plus M aksen A ditambah I per R kuadrat A. Kemudian ini A-nya sama semua kita keluarkan. Maka ruas kanan ini jadi M tambah M aksen ditambah I per R kuadrat kali A. MG. Maka kita akan dapat A-nya sama dengan sebetulnya gini ya. M per M tambah M aksen tambah I per R kuadrat. Ya begini sebetulnya kan ya. Kali G ya. Ini sebetulnya kita dapat. Ya. Kita dapat percepatannya seperti itu. Oke, tinggal Anda pilih mana jawabannya. Ya. Mana jawabannya. Penyebutnya jelas M plus M aksen plus I per R kuadrat. Jadi kalau kita lihat penyebut saja ini nggak benar. Ini M plus M aksen aja. Ini nggak benar, ini nggak benar. Jadi kelihatan jawabannya A ya. Terlihat jawabannya A. Lihat dari penyebutnya saja. Ya ini kan kalau positif jadi hukum komutatif boleh dibolak-balik ya. Di sini I per R kuadratnya di paling kanan, di sini paling kiri. Kemudian M kali G-nya disatukan. Ya, kalau saya pisahkan supaya ketahuan bahwa percepatan itu adalah berapa kali gravitasi. Ya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya tips ya. Karena kita sudah nyatakan dalam huruf, maka ini adalah tips MK lah ya saya sebut ya. Ya. Tips untuk menghitung percepatan untuk kasus hubungan katrol-katrol seperti ini. Ini ada massa menggantung, ini ada massa di bidang datar, licin, tidak ada gesekan. Maka percepatannya, katrol berotasi ya, katrol berotasi ini. Seperti itu ya. Oke.
Ya. Nah, sekarang ada lagi. Bagaimana kalau yang diketahuinya massa katrol, bukan momen inersia? Ya, tinggal kita transfer aja. Momen inersia katrol itu apa? Setengah mr kuadrat kan? M-nya massa katrol. Jadi kalau I per R kuadrat itu apa? Setengah M. Nah, jadi rumusnya bisa sama seperti ini, ya toh? Sama seperti ini. Cuman ganti aja I per R kuadratnya dengan setengah M. Ya toh? Jadi A-nya sama dengan tips juga kan? Ya, pisahkan M per ya massa apa ini? Massa yang menggantung ya. Jadi di pembilang ini massa yang menggantung. Ya toh? Jadi perhatikan ini massa yang menggantung ya nanti ya. Ini massa yang menggantung ini. Ini massa yang menggantung. Ini apa ini? Total massa. Kalau mau pakai kalimat kan gitu ya. Total massa. Ya. Jadi ini menjadi M plus M aksen plus ya I per R kuadratnya diganti dengan setengah M ya. I per R kuadrat diganti dengan setengah M. Ya, setengah M. M ini massa katrol. Ya, M ini massa katrol. Begini. Kali gravitasi. Ini bisa juga dibilang tips. Tetapi sekarang yang diketahui massa katrolnya, bukan momen inersia. Kalau momen inersia kita perlu jari-jari, ya kan? Ya, ini juga bisa dibilang tips MK. Ya kan? Gitu. Artinya kalau ada soal seperti itu, Anda nggak perlu turunkan. Ya, kalau Anda mau turunkan seperti ini. Nah, itu keuntungannya kalau pakai huruf ya. Kita bisa menurunkan rumus tips. Oke, sekarang kita lihat aplikasi tipsnya sebentar ya. Pada contoh SIMA UI 2010. Ya. Diambil dari Masterbook ini ya. Masterbook Physics ya. Ya. SIMA UI 2016. Oke. Saya bacakan soalnya ya sambil kita lihat. Jadi sudah dirangkum. Saya hanya nyatakan dalam rangkuman ya. Soalnya SIMA UI 2010 ya. Halaman 260. Ya. Oke. Ini ada soalnya di sini nih. Seperti ini soalnya ya. Yang ini. SIMA UI 2010 ya. Jadi soalnya begitu. Gambar ini diketahui massa yang menggantungnya M1, massa yang di beban itu ini, kemudian di sini tidak ada gesekan, ada kata tidak ada gesekan. Tentu kalau dilepas ini akan ke bawah, makanya dikasih kecepatan ke bawah. Di sini kalau dilepas ke kiri, kecepatannya sama, artinya percepatannya sama. Oke? Ya, soalnya sebuah bola, ini bola bermassa M1 3 kilo dan sebuah balok bermassa M2 2 kilo, jadi ini balok. Dihubungkan dengan sebuah tali, massa diabaikan tuh, massa tali diabaikan. Melalui sebuah katrol jari-jari 20 cm. Nah, ini kan nanti kita jadikan meter ini, ya kan? Ya, pakai 0,2 boleh, 0,2 meter. Gitu. Dan momen inersia pusat massa 0,5. Nah, momen inersia juga diketahui, ya. Jadi kayaknya pakai I per R kuadrat ini ya. Berapa percepatan kedua benda? Ya, jadi berapa percepatan kedua benda ya? Tadi kita udah lihat tips MK kan, A sama dengan massa yang gantung, ya toh? Dibagi total massa ditambah I per R kuadrat kalau momen inersia diketahui, ya, atau setengah massa katrol kalau massa katrolnya diketahui. Ya, sekarang tentu kita pakai yang ini kan. Oke, kita tinggal ngitung. A sama dengan massa yang gantung berapa? M1 kan? 3. Massa yang gantung 3. Total massa berarti tinggal dijumlahkan. 3 tambah 2 ya kan? 3 tambah 2, 5. Ditambah I per R kuadrat. I-nya berapa? 0,5. Gitu. R-nya 0,2 kuadrat. Jadi 0,2 kali 0,2. Kali gravitasi. Gravitasi di situ nggak diketahui. Ya ada, diketahui. Gravitasi 10 ya. 10 M per S kuadrat. Diketahui ya.
Oke, tinggal Anda hitung aja. Ya, yang susah kan ngitung ini. Ya, kita hitung aja sendiri ya. 0,5 dibagi 0,2 kali 0,2. Ya. Ini kalau dikalikan 10, 2 kan. Ini kalau dikalikan 10, 5. Kan begitu. Terus, jadi ini kalikan aja 10. 5 kali 10, 50. Ya kan? Ini kalau kali 10, 2 kan? 2 kali 2, 4. Nah, 50 per 4. Ya. Kalau mau dihitung berapa ini 50 per 4? 12,5 ya. Oke, jadi ini akan sama dengan 3 per ini 12,5. Ditambah 5, 17,5. Kali 10. Nah, begini hasilnya. Nah, pilihannya itu ada jawaban A 1,1, jawaban B 1,4, jawaban C 1,7, jawaban D 2,3 dan jawaban E 2,8. Nah, mana yang mendekati? Oke. Ya. Kalau ini kita bagi 2,5 4. Ini kalau kita bagi 2,5 berapa? 7. Jadi 3 kali 4 12 per 7. Nah, 12 per 7 jelas angka depannya 1. Ya. Jadi ini nggak mungkin benar. Koma 5, 50 bagi 7 mendekati 7. Ya jawabannya C. Oke. Nah itu. Ya jadi kita pakai tips ya, tips MK. Kalau tips MK-nya nggak tahu, ya kita turunkan seperti tadi. Ya, penurunannya seperti tadi. Ya, tapi ingat, kasus ini berlaku untuk kasus seperti ini tidak ada gesekan. Anda tentu akan tanya, bagaimana kalau ada gesekan? Nah, sekarang bagaimana kalau ada gesekan? Makanya kita ke ini dulu, ke tips dulu ya, ke tips MK gitu ya. Bagaimana kalau ada gesekan? Oke, sekarang kita mulai ya, tips MK untuk masalah katrol ya. Kita mulai dulu dari kasus pertama. Ini bidang datar ya, ini bidang datar ya. Tipsnya ya, nah, penyelesaiannya tentu kalau dia hanya gerak lurus hukum 2 Newton aja. Kalau ada rotasi berarti akan ada hukum 2 Newton untuk rotasi. Ini M2. Misalnya ini M1 ini M2. Masa mah tidak ada masalah ya. Ini masa katrol M kalau diketahui atau momen inersia dengan jari-jari. Ya, percepatannya sama, ini percepatannya A, ini percepatannya A karena dihubungkan hanya dengan satu katrol. Nah, di kelas 10 Anda udah tahu kalau bidang datar ini licin, ya bidang datar ini licin, ya. Dan masa katrol diabaikan, ya, atau katrolnya dianggap licin, tidak berotasi ya. Jadi katrolnya tidak berotasi. Maka percepatannya A adalah massa yang menggantung M2 dibagi total massa kali gravitasi. Tadi kita udah buktikan, ya. Nanti dulu. Kalau bidang datarnya kasar, apa yang kita lakukan kalau bidang datarnya kasar? Ada gesekan, ya. Koefisien gesekan mu, koefisien gesek kinetik tentu. Tapi massa katrol diabaikan, masih kelas 10. Hukum 2 Newtonnya hanya sigma F sama dengan M kali A. Maka rumusnya hampir sama, ya. Massa yang menggantung tapi harus dikurangi dengan massa gesekan. Yang mengalami gesekan hanya M1. Jadi mu kali M1, ya. Mu kali M1 dikurangi massa gesekan, dibagi total massa kali gravitasi. Nah, barusan bagaimana kalau bidang datarnya licin, persis di kelas 10. Tapi katrolnya berotasi. Cirinya massa diketahui atau momen inersia diketahui. Maka rumusnya tadi, ya, A-nya sama. Di sini karena licin maka hanya massa yang menggantung. Massa yang menggantung dibagi total massa, ya, M1 plus M2 ditambah setengah M kalau massa katrol diketahui. Kalau momen inersia ya I per R kuadrat. Itu yang barusan. Nah, bagaimana kalau bidang datar kasar katrolnya berotasi? Itulah kasus yang akan kita bahas. Tapi rumusnya tidak kita turunkan. Silakan Anda turunkan sendiri. Ya, dengan cara seperti yang sudah kita pelajari. Nah, kita dapatlah soalnya seperti ini. Kalau bidangnya datarnya kasar dan katrol berotasi. Percepatannya adalah massa yang menggantung, ya, massa yang menggantung M2 ini dikurangi massa yang mengalami gesekan. Yang mengalami gesekan yang bidang datar, mu kali M1 per total massa ditambah setengah dari massa katrol.
Kalau diketahui momen inersia, setengah M-nya diganti I per R kuadrat. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk soal berikutnya. Masih di SIMA UI. Jadi sebetulnya sama-sama aja soalnya. Hanya ditambah-tambahin sehingga Anda jadi frustasi jawabnya nanti ya. Anda jadi frustasi jawabnya karena soalnya kok jadi rumit gitu ya. Padahal dengan mengetahui tips MK, ya ini kita bisa sebut tips MK lah ya. Oke. Anda lihat di contoh ini ya. 22 halaman 261 masterbook tadi ya. Itu ada soal seperti ini. Ini sistem katrolnya persis seperti itu. Ya, M2-nya ini hati-hati, M21 ini nggak ada masalah, yang penting masang gantung. Ini masa pada bidang. Ya. Ingat ada gesekan kan? 0,6. Dan katrol juga berputar tanpa slip. Yang ditanya daya rata-rata bidang dan masa M1 selama 2 detik. Jadi daya rata-rata. Nah, ini yang bikin pusing. Ya, sudah ada mekanika, ada lagi daya rata-rata. Gesekan tapi ya. Antara bidang dan masa M1 ya, tentu di sini aja. Ya, gesekan tuh hanya ada di sini. Selama 2 detik. Oke, kita bahas dulu apa itu daya, rumusnya. Ya, di sini. Apa itu daya? Daya oleh sebuah gaya, ya. Daya oleh sebuah gaya ya. Daya oleh sebuah gaya. Ya. Ya, jadi kita lihat nih. Ya. Ini gaya umum lah, ini ada gaya umum, gaya P atau F aja. Gaya F aja ya. Ya. Dia bergeser ke sini. Oke, bergeser ke sini sejauh delta S. Ya, dalam selang waktu T. Maka Anda sudah belajar usaha berapa usaha? Usaha oleh gaya F. Sama dengan F kali delta S, ya. Karena searah ya, tidak usah pakai sudut. Oke. Nah, daya, sekarang bagaimana dayanya? Daya itu kan usaha dibagi waktu ya. Usaha dibagi waktu. Ya, daya itu usaha dibagi waktu. Usaha persatuan waktu. Jadi tinggal ini dibagi waktu. F kali delta S per waktu. Anggap aja waktu juga delta T. Nah, ini apa ini? Kecepatan rata-rata. Anda sudah belajar ya. Delta S itu adalah kecepatan rata-rata dikali delta T selang waktu. Jadi delta S per delta T ini adalah kecepatan rata-rata. Jadi daya oleh gaya F itu sama dengan gaya F kali kecepatan rata-rata. Nah, ini. Ya. Daya oleh sebuah gaya F itu adalah gaya F kali kecepatan rata-rata. Oke? Nah, kalau gaya gesek gimana? Ya. Gaya gesek kan ke sini. Ya, delta S-nya ke sana. Ya sama aja, cuman negatif karena berlawanan arah ya. Tapi negatif ini kan hanya menyatakan arah. Apa? Gesekan ya. Jadi gaya gesek kali kecepatan rata-rata. Nah, begini. Ya. Jadi tinggal gaya gesek kali kecepatan rata-rata. Gaya gesek itu apa? Nah, Anda sudah belajar, gaya gesek itu pasti mu mg, mu n, mu mg. Asal tidak ada gaya luar. Ya, asal tidak ada gaya luar yang punya komponen vertikal. Ya, komponen vertikal dan komponen horizontal. Jadi boleh ada gaya berat, boleh. Boleh ada gaya normal, tapi tidak ada komponen horizontal ya, tidak ada komponen horizontal. Kecuali kalau ini miring ya, kalau miring tidak bisa, tidak boleh pakai rumus ini. Jadi ini tinggal mu mg kali kecepatan rata-rata. Ya. Kemudian apa itu kecepatan rata-rata kalau GLBB? Kan begitu. Jadi ini sudah mulai berhubungan. Ya, kecepatan rata-rata kalau GLBB apa? Kecepatan awal gitu, ditambah kecepatan akhir dibagi waktu, dibagi 2. Ya. Ya, dibagi 2. Ya, kecepatan awal itu biasanya Anda ambil V0. Ya, kecepatan akhir itu V. V waktu T dibagi 2. Ya, kalau bendanya mulai dari keadaan diam. Ya, di sini kan mulai dari keadaan diam di soal ini, ya. Di soal ini dari keadaan diam karena tidak ada keterangan, maka V0-nya 0. Gitu ya, V0-nya 0, ya. Dia mulai dari keadaan diam, jadi V0-nya 0. Nah, ditambah
kecepatan akhir dibagi 2. Nah, nanti gimana ngitung kecepatan akhir? Ya pakai rumus GLBB lagi. V sama dengan V0 plus AT. Gitu. Nah kalau V0-nya 0, berarti V-nya sama dengan A kali T. Gitu? Jadi bisa kita dapat untuk kasus kita kecepatan rata-rata adalah A kali T per 2. Nah, kan gitu. Nah T-nya kan diketahui. Nih. Daya rata-rata gesekan bidang dan massa M1 selama 2 detik. Jadi waktunya tahu, T-nya sama dengan 2. Ya. Diketahui T-nya sama dengan 2. Ya masukkan aja. A kali 2 per 2. 2-nya coret, jadi sama dengan A. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan A. Ya enggak? Kecepatan rata-rata sama dengan A. Jadi nanti tinggal V rata-rata ini diganti A. Gitu loh. Tinggal dimasukkan ya ke sini. Jadi kan demikian, daya oleh gaya gesek sama dengan min ini kan hanya menyatakan arah gesekan melawan perpindahan. Jadi ini min mu mg kali A. Nah, percepatan. Kalau Anda lihat di soal ini, apa yang kita dapat? Mu-nya diketahui 0,6. Ya, mu-nya diketahui 0,6. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini mu-nya diketahui 0,6. Massa ini adalah yang ini, ya, M1 ini, yang mengalami gesekan. Diketahui juga 5, ya. Jadi ini M-nya ini M1, diketahui juga 5. Nah, jadi mu diketahui, M diketahui. Gravitasi diketahui 10, ya kan? Berarti kita hanya tinggal menghitung percepatan, ya, tinggal menghitung percepatan kita. Percepatan dari kasus ini. Nah, ini kan tinggal pakai tips, ya kan? Tinggal pakai tips. Ya oke, kita pakai tipsnya. Apa tipsnya? Kasusnya kayak gini ya. Langsung saja Anda sudah hafal ya. Kasusnya kayak gini ya. Nah, ini apa ini? Coba. Oke. Bagaimana ngitung A-nya? Ya. Massa menggantung M2, massa menggantung M2 dibagi total massa M1 tambah M2. Ya. Oke. Itu dulu yang kita pegang. Ya. Terus katrolnya berotasi. Ya toh? Berotasi. Massa katrol diketahui nggak? Oh, massa katrol diketahui nih. M nih, diketahui kan? Ini M ini, massa katrol. 2 kilo. Oke. Ini tadi jadi berarti kita pakai setengah M ya. Setengah massa katrol. Ya kan? Nah, terus ini kalau licin ini. Nah, ini kasar. Kalau kasar berarti dikurangi dengan massa yang mengalami gesekan. Yang mengalami gesekan adalah M1, ya. Massa yang mengalami gesekan M1. Koefisien geseknya apa? Mu kali gravitasi. Nah, kan begitu tipsnya, ya kan? Menurunkannya ya pakai hukum 2 Newton. Ya, sistemnya ada 3, tinjau ini, tinjau ini, tinjau ini. Hukum 2 Newton. Ya seperti tadi. Oke. Silahkan kerjakan di rumah, buktikan rumus ini, ya toh? Buktikan rumus ini. Tinggal masukkan M2 berapa? Ya. Ya, saya tulis lagi ya. Di sini ya. M2 4 ya. M2 4. Jadi M2 itu 4. Oke, nggak usah masukkan satuan. Mu kalau Anda baca 0,6. M1 yang di bidang itu 5. Oke. Massa katrol 2. Gravitasi 10. Masukkan aja ya. Hitung aja, jadi A-nya sama dengan M2 4 kurang 0,6 kali M1 5 ya, dibagi M1 5 ditambah M2 4 ditambah setengah kali M kecil 2. Nah, ini kan 10, ya kan? Dikali gravitasi 10, coret. Nah, jadi A-nya 0,6 kali 5 berapa ini? 3. Ya, 3. 4 kurang 3, 1. Nah, A-nya sama dengan 1 meter per sekon kuadrat.
Udah tinggal dimasukkan sekarang di rumus daya yang kita turunkan tadi. Ini. Ya. Maka daya F sama dengan minusnya nggak usah dimasukkan ya. Karena di pilihan ganda dia nggak masukkan. Mu mg ya. Masukkan lagi. Mu-nya berapa? 0,6. Masanya M1 ya. Masanya M1 ini. 5. G-nya 10. Kali A-nya 1. Jadi berapa? 30. 30 apa? Watt. Nah, ya. Jadi kalau Anda lihat di soal tadi apa? Ya, 30 watt itu 30 joule per second. Jadi jawabnya D. Ya. Seperti itu. Itu SIMA UI 2014. Ya. Jadi mengulang soal itu. Cuma dibuat supaya Anda frustasi, digabung-gabung soalnya. Sekarang digabung dengan konsep daya. Ini konsep daya Anda lupa kan? Padahal konsep daya kan, apa itu daya? Ya tahu secara pintas tadi. Daya itu kalau mau hafal, daya adalah gaya. Daya oleh sebuah gaya adalah gaya kali kecepatan rata-rata. Ya nuruninya seperti ini. Dari definisi usaha. Apa itu kecepatan rata-rata? Nah itu kan banyak konsep. Kecepatan rata-rata tadi apa? Kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2 ya. Tadi sudah saya turunkan itu ya. Kecepatan awal, ini. Ya toh? Kecepatan rata-rata itu apa? Kecepatan awal tambah kecepatan akhir bagi 2. Kecepatan awal itu V0, kecepatan akhir V dibagi 2. Di sini awalnya diam. Jadi benda itu ditahan dulu diam. Jadi V0-nya 0 tambah V per 2. V kecepatan akhir. Apa rumusnya kalau GLBB? V0 tambah AT. V0-nya 0, jadi A kali T. T-nya diketahui 2. Jadi tinggal cari A. Ya kan? Nah, kemudian apa itu gaya gesek? Ya mu kali N, mu mg. Asal tidak ada gaya yang memiliki komponen vertikal, horizontal atau vertikal. Sorry, yang punya komponen vertikal. Ya, karena merubah gaya normal kan. Dia akan merubah gaya normal kalau punya komponen vertikal. Kalau tidak, maka gaya vertikalnya pasti hanya gaya berat aja. Ya, mu mg kali A. Ya mu diketahui dan semuanya bisa dihitung ya. Begitulah masalah kita yang keempat. Nanti kita akan lanjut dengan dinamika benda tegar ya. Jadi kita anggap dinamika rotasi ini sudah selesai walaupun masih banyak soal yang akan Anda hadapi ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas lagi soal yang lebih ini. Tapi tetap soal SBMPTN. Kita tidak ke soal Olimpiade karena berbeda ya. Nah, saya harap Anda mengerti. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kesetimbangan benda tegar. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kalau Anda suka bisa di-subscribe, like dan komen. Saya Martin Kanginan.